Halo, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan saya tentunya. Kita akan bicara hari ini tentang Hari Buruh, peringatan Hari Buruh 1 Mei. Kenapa disebut sebagai Hari Buruh dan apakah dan siapakah buruh itu? Sebenarnya buruh ini pengertiannya sangat luas ya. Jadi orang yang bekerja dan menerima upah atau gaji dari seorang atau dari pengusaha. Jadi dari perusahaan dan sebagainya. Jadi ini pengertiannya umum sekali, tapi memang kadang-kala kita sendiri tidak mau disebut sebagai buruh karena kesannya sebagai pekerja kasar, padahal tidak seperti itu. Oke, Hari Buruh diperingati saat masyarakat mulai sadar ya, orang-orang mulai sadar bahwa bekerja itu harus ada waktunya. Jadi dulu bekerja itu bisa 10 jam, 12 jam, 15 jam, 20 jam bahkan, yang hingga kondisinya memang sangat tidak baik. Terusnya kondisi kerja yang tidak baik, banyak kecelakaan kerja, terusnya buruh anak dan sebagainya, berbagai macam permasalahan itu muncul. Terusnya akhirnya dipikirkan adanya pembagian 8 jam bekerja, 8 jam rekreasi, dan 8 jam untuk istirahat. Nah, terusnya di sekitar tahun 1884 di Amerika Serikat itu ada dua organisasi besar, ada FOTLU, terusnya ada Knights of Labor. Mereka mulai memikirkan untuk bergerak bersama, dan akhirnya di 1 Mei 1886 diputuskan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di penjuru Amerika waktu itu. Tapi pada tanggal 3 Mei terjadi bentrokan. Bentrokannya terjadi di mana? Jadi bentrokannya terjadi di McCormick and Reapers Works, itu di salah satu pabrik lah bisa dibilang di Amerika Serikat sana, dan memakan korban jiwa. Akhirnya keesokan harinya massa berkumpul di High Market di Chicago ya, lapangan ya, High Market Square di Chicago. Dan ya itu demonstrasinya awalnya damai, bahkan ada wali kota Chicago juga yang hadir, sampai akhirnya ada provokasi ya. Ini juga yang berbahaya dalam demonstrasi adanya provokasi, ada lemparan peledak ya ke arah polisi yang berjaga sehingga memakan korban, sehingga ada balasan lagi dari polisi sehingga juga memakan korban dari masyarakat yang berdemonstrasi, dan korban berjatuhan, bahkan ada nanti yang ditangkap dan dihukum mati karena kejadian tersebut ya, kerusuhan tersebut. Terusnya ya di tahun 1889 organisasi-organisasi buruh besar di Eropa itu mengingatkan untuk memperingati 1 Mei untuk menghargai dianggap para martir kaum buruh, itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Jadi peringatannya sebenarnya mulai tahun 1890-an. Jadi itu yang terjadi. Di Amerika Serikat sendiri sebagai tempat bersejarah dari Hari Buruh Internasional ini, sebenarnya peringatan Hari Buruh dan sebagainya itu berlangsung di Senin pertama di bulan September. Jadi bahkan di tempat asalnya itu bisa berubah, bisa berbeda. Tapi secara umum di seluruh dunia itu diperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Di Indonesia itu gerakan buruh mulai tahun 1918, terusnya 1920-an juga mulai adanya peringatan-peringatan terkait Hari Buruh ini. Terlebih selain Indonesia merdeka, Syahrir itu di 1 Mei 1946 sudah mendengungkan ya tentang Hari Buruh ini dan sebagainya. Tanggal 12 pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1948 juga mulai disebutkan terkait dengan Hari Buruh ini. Dan peringatan pada masa pemerintahan Soekarno atau masa Orde Lama, bisa sering disebutnya seperti itu, peringatan Hari Buruh ini rutin diselenggarakan sampai pada masa Orde Baru, di mana peringatan Hari Buruh ini dihentikan ya, 1 Mei ini dihentikan, dilarang, dan tidak boleh melakukan demonstrasi, menyuarakan keinginan untuk perbaikan buruh dan sebagainya. Tapi ini nanti berubah 360 derajat ketika reformasi ya. Setelah reformasi itu mulai 1999
1 Mei 1999 buruh mulai turun ke jalan lagi bergerak menuntut hak-haknya. Dan ini berlanjut terus bertahun-tahun sampai nanti Presiden SBY tahun 2013 menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, memperingati tadi ya, hari buruh 1 Mei. Dan kita kenalnya sebagai May Day, dan pada masyarakat umum kita kenal sebagai hari libur. Sekarang kita setiap 1 Mei kita libur. Itulah peringatan hari buruh yang begitu panjang dalam sejarah, yang menandakan bahwa apa yang diperjuangkan oleh masyarakat waktu itu kita nikmati juga dalam bekerja selama 8 jam sehari. Salam sejarah.